Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan ya. Senang bertemu dengan kalian meskipun dalam jarak jauh. Melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita untuk pagi ini dengan materi yang baru, yaitu tentang pengertian peluang, titik sampel, dan ruang sampel. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungan dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Berdoa, kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kompetensi dasar pembelajaran kita pagi ini adalah KD 39, menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah setelah mempelajari materi, diharapkan kalian mampu memahami pengertian dari peluang. Yang kedua, mampu menentukan titik sampel dan ruang sampel dari suatu percobaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Pernahkah kalian mendengarkan istilah peluang dalam kehidupan sehari-hari? Ya, coba apa arti peluang yang kamu sudah pernah ketahui? Ya, bagus. Peluang adalah sebuah kesempatan ya. Itu yang biasa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lebih jelasnya ya. Perhatikan gambar dan pernyataan berikut yang ada di dalam slide. Pertanyaannya, pernahkah kamu membatalkan bepergian karena memperkirakan akan terjadi hujan dan ternyata tidak terjadi hujan? Atau pernahkah kamu mengupas mangga yang terlihat dari kulitnya bagus dan manis, tetapi ternyata asam? Nah, ini adalah contoh-contoh pernyataan peluang yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, jadi menurut kalian apa sih arti dari peluang itu? Nah, masing-masing kalian boleh menyimpulkan dalam hati atau dalam pikiran kalian. Meski dalam kalimat yang berbeda, tetapi pemahamannya atau pengertiannya intinya adalah sama, bahwa peluang adalah suatu kemungkinan di mana kemungkinan tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu terjadi atau tidak terjadi. Dalam materi peluang, alat-alat peraga yang kita gunakan adalah alat-alat yang biasa digunakan dalam permainan di meja judi. Misalnya dadu, kemudian uang logam, dan alat-alat undi yang lainnya. Ya. Karena memang dari sejarahnya teori peluang muncul atau berasal dari meja judi.
Tapi bukan berarti kalian mempelajari peluang untuk diajarkan bermain judi. Bukan ya nak? Ingat, dalam permainan judi, peluang kalah jauh lebih besar dari peluang menang. Maka sejak saat ini kalian harus tahu kalau berjudi itu tidak baik dilakukan. Ya. Itu tujuan pembelajaran mempelajari materi peluang. Bukan untuk digunakan berjudi, tapi untuk mengetahui bahwa berjudi itu tidak baik. Nah, sekarang kita akan menentukan titik sampel dan ruang sampel dari suatu kejadian percobaan. Ya, misalnya kalau kita bermain ular tangga. Nah, jika ingin berjalan pada permainan ini, maka setiap pemain harus melemparkan dadu bermata 6. Ya, yang kita tidak tahu berapa angka yang muncul, tetapi kita tahu berapa kemungkinan angka yang muncul. Ya, karena mata dadu maksimalnya adalah 6. Jadi tidak mungkin muncul mata dadu lebih dari 6. Nah, jadi ketika kita melempar sebuah dadu, maka kemungkinan munculnya mata dadu adalah kemungkinan pertama muncul mata 1, berikutnya muncul mata 2, kemungkinan berikutnya muncul mata 3, kemungkinan berikutnya muncul mata 4, kemudian muncul mata 5, dan muncul mata 6. Jadi mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut sebagai titik sampel. Sedangkan himpunan S yang memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut sebagai ruang sampel. Contoh berikutnya adalah ketika kita melempar atau mengetos sebuah mata uang logam. Ya. Nah, perhatikan sekeping mata uang logam dengan dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, ketika kita mengetos sekeping uang logam ini, maka kemungkinan yang muncul adalah muncul sisi gambar dan yang kedua muncul sisi angka. Jadi titik sampelnya adalah sisi angka kita sebut dengan A, sisi gambar kita sebut dengan G. Jadi titik sampelnya adalah A dan G. Sedangkan ruang sampelnya adalah himpunan yang memuat A, G. Nah, banyak anggota ruang sampelnya kita nyatakan sebagai NS adalah 2. Nah, berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kalian dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan titik sampel dan ruang sampel. Kalian boleh membuat kesimpulan masing-masing ya nak. Ada 3 cara menentukan ruang sampel dan titik sampel dari sebuah percobaan, yaitu mendaftar, membuat tabel, atau diagram pohon. Ya, jadi ketiga cara ini dapat digunakan untuk menentukan ruang sampel dan titik sampel sebuah percobaan. Nah, perhatikan contoh berikut.
Dewi akan menghadiri pesta ulang tahun temannya. Dewi ingin datang dengan pakaian yang menawan. Dia memiliki koleksi 2 gaun dan 3 sepatu. Nah, kita akan menentukan ruang sampel dan titik sampel untuk percobaan memilih pakaian Dewi. Yang pertama, kita akan menentukan ruang sampel dengan mendaftar. Nah, misalkan pada percobaan pertama Dewi memakai gaun 1 dan sepatu 1. Ya. Gaun 1 kita sebut dengan G1, sepatu 1 kita sebut dengan S1. Nah, pada percobaan kedua, Dewi memakai gaun 1 dan sepatu 2. Percobaan ketiga, Dewi memakai gaun 1 dan sepatu 3. Percobaan keempat, Dewi memakai gaun 2 dan sepatu 1. Percobaan kelima, Dewi memakai gaun 2 dan sepatu 2. Dan percobaan keenam, Dewi memakai gaun 2 dan sepatu 3. Maka ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan G1 S1, G1 S2, G1 S3, G2 S1, G2 S2, G2 S3. Dengan banyak anggota ruang sampel adalah 6. Yang kedua, menentukan ruang sampel dari percobaan tadi dengan menggunakan tabel. Nah, tabel kita membutuhkan baris dan kolom, ya. Perhatikan tabel yang dimaksud. Pada kolom 1 kita letakkan itu G1, G2, ya. Pada baris paling atas kita letakkan S1, S2, S3. Nah, pada kolom-kolom yang di bawahnya kita isikan pasangan-pasangan G1, S1, G1, S2, G1, S3. Selanjutnya G2, S1, G2, S2, G2, S3. Maka ruang sampelnya sama dengan yang tadi, ya. Banyak anggota ruang sampelnya adalah 6. Selanjutnya kita akan menggunakan cara ketiga, menentukan ruang sampel dari percobaan tadi dengan diagram pohon. Cara ini merupakan cara yang paling mudah, ya. Berikut adalah diagram pohon untuk pemilihan pakaian dan sepatu yang akan digunakan Dewi untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya. Gaun 1 dipasangkan dengan sepatu 1, 2, dan 3. Jadi kita arahkan cabang-cabangnya untuk ketiga sepatu. Begitu juga dengan gaun 2, diarahkan cabangnya ke sepatu 1, 2, dan 3. Lalu kita peroleh pasangannya seperti yang ada pada pasangan paling kanan. Sudah tertulis, ya, kalian boleh perhatikan. Jadi ruang sampelnya sama dengan ruang sampel yang kita peroleh dengan cara pertama dan kedua tadi, yaitu himpunan yang memuat G1 S1, G1 S2, G1 S3, G2 S1, G2 S2, G2 S3 dengan NS sama dengan 6. Nah, kesimpulan bahwa titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel, atau dengan kata lain setiap kejadian yang muncul dari sebuah percobaan. Yang kedua, ruang sampel adalah kumpulan atau himpunan yang memuat
dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ibu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ingat, tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol yang sudah ditentukan, yakni rajin cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, pakailah masker saat bepergian, jaga jarak dari kerumunan, konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imun tubuh, dan yang terpenting, selalu berdoa meminta perlindungan Tuhan. Salam sehat dan Tuhan memberkati.